dipersembahkan oleh Sensasi dan kontroversi tak pernah lepas dari gemerlap dunia hiburan. Berbagai cara dilakukan agar tetap eksis di layar kaca. Para pelaku industri hiburan bahkan rela merogoh kocek yang tidak sedikit demi tampil sempurna. Mulai dari merombak bentuk tubuh hingga membeli barang-barang dengan harga fantastis. Tindak tanduk mereka juga tidak luput dari perhatian masyarakat. Banyak yang memuja, tapi juga tidak sedikit yang mencibir. Saya, Andini Effendi, inilah Q&A mengungkap jawab semua tanya. Episode kita malam hari ini tajuknya adalah Lambe Julid. Ini adalah mungkin orang-orang yang suka nyinyir atau mungkin sering dinyinyirin. Yang paling sering dinyinyirin akhir-akhir ini adalah Nikita Mirzani. Silakan Mbak Nikita bergabung bersama kami. Selamat datang di Q&A. Terima kasih sudah bergabung, silakan duduk, ini kursi panasnya Mbak Nikita. Dan malam hari ini spesial sekali Q&A karena tidak hanya hostnya wanita, kemudian narasumbernya perempuan, tapi juga panelisnya ini semuanya adalah wanita. Yang pertama ini adalah Mbak Rati Ibrahim, seorang psikolog. Selamat datang Mbak Rati. Kemudian ada Mbak Yuliana Hartanto, guru grooming. Selamat datang di Q&A Mbak Yuli. Ibu Elza Syarif, pengacara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Retno Hermawati, seorang jurnalis. Mbak Retno, terima kasih sudah hadir di Q&A. Ini ada Naila Rizky Zakia, aktivis Jakarta Feminist Discussion Group. Selamat datang Naila di Q&A. Kemudian ada dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, komisionernya Ibu Nunung Rodia. Ibu Nuning ya Bu Nuning, terima kasih sudah dikoreksi. Kemudian ada Tante Dewi Motik, tokoh wanita, pengusaha. Selamat datang di Q&A. Ini kenapa yang terakhir kok pakai topeng begini ya? Ini jangan-jangan lambe julidnya. Betul lambe julid? Lebih ke Wonder Woman. Kenapa? Lebih ke Wonder Woman. Lambe apa? Lebih ke Wonder Woman. Oh, lambe. Oke, coba boleh dibuka nggak lambe julid? Siapa sih sebenarnya di balik topengnya ini? Coba dibuka. Dinaikin ke atas aja gitu topengnya. Oke. Inilah Mama Apip, komika. Mama Apip katanya udah pernah ketemu sama Nikita. Pernah ketemu ya? Pernah ketemu katanya sama Nikita. Komika pernah waktu itu satu acara ya Bu ya. Ya. Oke, karena alasan Nikita jadi narasumber kami pada malam hari ini, banyak sekali kontroversi cerita-ceritanya. Berikut sekelumitnya. Doain semua, Niki nggak minta apa-apa, Niki cuma minta didoakan semoga istiqomah. Iya. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore. Mbak Niki apa kabarnya? Assalamualaikum dulu sebelumnya. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Baik, udah tenang, nggak ada pusing-pusing lagi, status hukum apa segala macam udah beres masih semuanya? kalau itu namanya hidup ya pasti selalu ada masalah. Iya, mungkin kita harus mengingatkan juga kepada pemirsa dan juga penonton yang ada di sini. Mbak Niki ini beberapa kali terlibat dalam kasus hukum, mungkin boleh ditunjukkan, kita ada datanya dari tahun 2012, kemudian sampai juga akhir-akhir ini banyak sekali gitu didera kasus hukum. Nggak capek Mbak Niki? Capek, tapi gimana ya namanya, mungkin itu semua kan, semua itu kan yang ngatur Tuhan ya. Tuhan tuh kan gak mungkin ngasih sebuah cobaan ke umatnya kalau umatnya tuh gak bisa ngejalanin dengan baik gitu. Berarti ini itu pilihan Tuhan yang selalu bisa ngambil apa ya jalan keluar atas permasalahan tersebut atau Niki kuat aja gitu ngadepinnya gitu. Oke. Berbicara soal kasus hukum juga yang terkini adalah salah satunya dari mantan suami Niki ini tentang hak asuh anak yang kedua. Ada Ibu Elza Syarif di sini yang kebetulan juga mengurus soal kasusnya itu. Saya langsung buka aja ke floor, silakan Bu Elza. Aduh, alemong. Jangan lupa mic-nya, teman-teman panelis. Ayo, halo Niki. Halo Ibu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya kan sebagai lawyer,
Saya mengetahui setiap orang jika menghadapi masalah hukum selalu eh, terasa terganggu kehidupannya, mentalnya dan segalanya. Dan saya mengikuti Nikita ya karena Anda seorang selebriti, banyak kasus yang Anda terlibat dalam kasus-kasus. Saya ingin tahu resepnya sih. Selama ada kasus ini, Anda kelihatan tegar ya, mentalnya cukup kuat dan eksis. Karena seorang selebriti, apalagi di Barat itu selalu menghindari masalah-masalah hukum. Karena kalau kena masalah hukum maka karirnya umumnya akan jatuh. Tetapi saya lihat Anda berbeda. Bisa dijelaskan kepada kami semua, Anda tetap tegar, eksis, bagaimana resepnya? Kalau dibilang menghindar pasti menghindar, siapa yang mau dapat masalah hukum gitu kan. Cuman kan kalau lagi dalam masa tenang nih tiba-tiba ada aja laporan orang entah dari mantan suami yang udah lama menghilang tiba-tiba datang gitu kan mau ngambil anak dengan cara melaporkan ke Polda Metro. Terus gimana caranya tetap tegar? Tegar ya harus karena kan pertama Niki yatim piatu. Niki bekerja sendiri untuk anak-anak dan yang bikin Niki tegar itu ya kedua buah hati Niki sebetulnya. Kalau tidak ada anak-anak ya mungkin Niki juga mungkin udah nggak ada di dunia kali ya gitu. Mereka sih yang lebih menguatkan. Jadi setiap ada masalah kalau udah pulang ke rumah ngelihat apalagi anak yang kecil udah mulai pintar kan, udah mulai bisa ngomong juga lancar. Jadi kalau udah ngelihat mereka di rumah apalagi yang kecil tuh jadi bawaannya udah tenang aja. Jadi kalau udah keluar dari rumah niatnya udah lillahi ta'ala memang kerja untuk anak-anak itu ya udah jadi let it flow aja yang namanya ini mah nggak pernah mau diambil nggak pernah mau diambil pusing atau ribet gitu dalam menghadapi satu masalah atau apa yang penting Niki tahu Niki nggak salah mau dilaporin kayak gimana pun kalau udah dilaporin dijalanin udah gitu aja. Oke. Ya, Silakan. saya ada dua lagi pertanyaan. Pertanyaan kedua, bisa nggak kami dijelaskan kasus-kasus apa saja yang Nikita terlibat? Karena salah satu yang saya pernah tahu ada pemukulan atas Golpa yang sampai Nikita masuk ke dalam tahanan, menjalankan hukuman, kemudian dengan almarhum Jupe, terus tadi yang disiarkan dan yang lain-lain. Masih ingat gak kenapa sampai bisa terjadi pemukulan, terjadi ini, apa yang dalam pikiran apapun keputusan Niki untuk melakukan hal-hal kekerasan itu di samping sebetulnya harus menjaga karirnya Nikita sebagai selebriti. Baik, Niki bisa jawab dengan sebaik-baiknya karena semua itu belum pernah Niki lupain di ingatan Niki. Sebenarnya kalau dibilang banyak kasus juga enggak. Terjadinya pemukulan itu sampai akhirnya Niki masuk ke penjara itu totally bukan atas kesalahan Niki sendiri gitu. Jadi tapi Niki juga nggak bisa membela diri ya karena sebetulnya yang mukulnya pun udah masuk juga sebelum Niki 4 bulan. Cuma memang tidak diekspos karena bukan selebriti. Jadi yang mukul itu dia namanya Army dan sudah mengakui cuma Niki nggak tahu kenapa Niki jadi ikut-ikutan harus masuk gitu kan. Kedua yang Ibu Rasa bilang soal almarhum Kak Jupe itu yang mukul pun sudah ngaku dan sudah dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Dan yang mukulnya di depan Niki, depan Lucky juga semua udah ngaku kalau yang mukul Lucky itu adalah si orang ini yang Niki nggak kenal gitu. Cuma memang keberadaan Niki saat itu Niki ada di salah satu klub gitu kan. Tapi bukan Niki yang mukul Lucky atau Niki berurusan sama Kak Jupe. Karena Lucky ini adalah asistennya Kak Jupe. Jadi automatically Kak Jupe ini bantuin asistennya. Kalau untuk punya masalah pribadi sama Kak Jupe sama sekali enggak karena dia itu udah Niki anggap sebagai kakak sendiri. Terus terakhir itu masalah kasus prostitusi online yang lumayan besar banget saat itu sampai bikin Niki nggak bisa makan 4 hari 4 malam dan agak susah untuk keluar. Itu juga sebetulnya Niki susah jelasin karena memang Niki cuma bisa bilang handphone Niki saat itu sudah disita kurang lebih sekitar 8 sampai 9 jam dan tidak diketemukan apapun di dalamnya. Mau itu chat dari mucikari, mau itu tawar menawar sama sekali bersih. Jadi Niki nggak tahu kalau mau tahu lebih jelasnya ya silakan aja tanya ke Mabes Polri karena dia yang punya urusan. Jadi Mbak Niki dari semua kasus ini Mbak Niki adalah korban.
bisa dibilang begitu. Niki sih cuma bisa bilang Niki itu berada di tempat dan waktu yang salah bersama orang-orang yang kurang baik saat itu. Oke, silakan Mbak Nuning. Iya. Assalamualaikum Niki. Waalaikumsalam Ibu. Jadi Niki ini relatif sering Iya, namanya wirawiri di KPI kan begitu. Masya Allah. Saya pangling loh, tambah cantik sekarang. Kalau dulu biasanya ke kantor KPI ya biasa aja kan. Jadi sekarang tambah Baru cantik. 2 kali Bu. Oh, baru 2 kali ya? 2 kali, ya. Tapi tayangannya banyak yang wirawiri gitu kan. Iya, iya, benar. Cuman begini nih, peran-peran, kalau saya melihatnya peran ya, peran Nikita ketika ini yang dianggap oleh publik peran yang kontroversial, ini sebenarnya boleh dong dibuka ke kita semuanya. Ini semata-mata untuk menggait popularitas, kepentingan industri belaka atau bagaimana sih Nik? Atau memang Dulu. aslinya seperti itu Aha, gitu. iya, Ini kita apa? bicara dulu nih. Waktu sering warawiri di KPI itu. Betul, Oke. ya. Silakan. Oke, Mbak Niki. kalau soal warawiri di KPI mungkin lebih ke program kali ya. Iya benar. Ya, bukan pribadi Niki gitu. Betul. Iya. Iya. Terus kalau yang dibilang kontroversi dan sebagainya, masalah itu nggak pernah Niki cari, masalah itu datang sendiri. Dan Niki nggak pernah setting semuanya. Siapa sih yang mau menyeting hidupnya sampai masuk penjara? Gitu. Siapa juga sih yang mau nyeting hidupnya tiba-tiba bilangnya ketangkep prostitusi online, padahal nggak pernah prostitusi gitu kan. Malah nggak laku lebih tepatnya gitu kalau untuk dijual. Jadi ya semua itu memang datangnya ya udah dari Tuhan aja dan alhamdulillah dari semua itu mendatangkan Dipersembahkan rezeki yang oleh- Niki bisa menghidupi kedua anak Niki yang memang Niki biayai sendiri. Oke, Ya, ini masih banyak pertanyaan lagi. Kita akan buka lagi setelah jeda berikut ini. Kita harus break. Tetaplah bersama Q&A Lambe Julid.